Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, nats renungan untuk hari ini, marilah kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan, nats renungan untuk kita hari ini, Senin tanggal 15 April 2024, sesuai dengan Almanak HKBP, tertulis dalam kitab Roma, pasal yang ke-9 ayat 20. Roma 9 ayat 20. Siapakah kamu, hai manusia? Maka kamu membantah Allah. Dapatkah yang dibentuk berkata kepada yang membentuknya, mengapa engkau membentuk aku demikian? Siapakah kamu, hai manusia? Maka kamu membantah Allah. Dapatkah yang dibentuk berkata kepada yang membentuknya, mengapa engkau membentuk aku demikian? Demikian firman Tuhan. Jangan membantah Allah. Saudara-saudara kekasih, setiap manusia diciptakan seturut dan segambar dengan Tuhan, dengan bentuk yang berbeda-beda satu sama lain. Tidak ada manusia yang sama persis sifat dan rupanya. Bahkan yang kembar sekalipun pasti punya perbedaan. Kalau sifat dan rupa manusia tidak ada yang sama, demikian juga dengan proses kehidupannya tidak ada yang sama. Ada yang ditempa begitu lembut, ada yang sedang, ada yang keras, bahkan sangat keras. Walaupun berbeda-beda proses yang dialami, namun semua adalah dengan satu maksud dan tujuan yang sama, yaitu untuk kebaikan yang akan diberikan kepada kita semua. Kita harus mengerti akan hal ini, sehingga tidak melakukan protes kepada Tuhan. Sebagai ciptaan Tuhan, manusia tidak punya hak untuk membantah Tuhan. Apa yang dirancangkan Tuhan bagi hidup kita adalah sebuah master plan yang sempurna bagi setiap kita. Sesakit apapun proses itu, semua itu bertujuan mendatangkan kebaikan bagi kita. Paulus mengingatkan, siapakah kamu, hai manusia? Maka kamu membantah Allah. Bisakah yang terbentuk berkata kepada yang membentuknya, mengapa kamu membentuk aku seperti itu? Apakah tukang priuk tidak mempunyai hak atas tanah liatnya? Tuhan punya hak penuh atas kita, ciptaannya. Dan hukum-hukuman yang kita alami tidak lain adalah sebuah proses pembentukan ulang, bejana dari yang rusak menjadi sempurna. Semata-mata karena Tuhan sangat menyayangi kita dan mempersiapkan kita agar layak menerima kemuliaan bersamanya. Saat ini mungkin kita tidak dapat menyelami apa yang sedang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Mungkin saja kita sedang mengalami kekecewaan, kedukaan, sakit hati, kemarahan, stres, depresi, sakit yang tidak kunjung sembuh, tidak mendapat jawaban doa, masih banyak masalah lainnya. Tetaplah ingat bahwa Tuhan sedang melihat kita. Tuhan sedang menyertai kita. Tuhan sedang mendengarkan kita. Bahkan Tuhan sedang berdoa bagi hidup kita. Tuhan menyayangi dan mencintai hidup kita.
Dia sedang membentuk kita untuk dapat menjadi sesuai dengan rencana yang telah Dia tetapkan. Rencana yaitu yang indah dan sempurna, yang akan Dia gunakan dan tempatkan menjadi suatu bejana yang mempunyai kegunaan bagi kemuliaan Tuhan. Tuhan mempunyai rencana baik bagi hidup kita. Tuhan menciptakan setiap pribadi yang unik dan istimewa dengan kemampuan, kepribadian, dan fisik yang telah Ia rancangkan secara khusus. Namun saat kita melihat diri kita sendiri dan merasa tidak suka, baik secara keseluruhan atau bagian tertentu dari diri kita, hal tersebut seperti sebuah periuk yang berkata kepada tukang pembentuknya, "Mengapa kamu membentuk aku seperti ini?" Saat kita menolak diri sendiri, kita sedang menolak Allah, karena Dialah pencipta kita. Ketika kita tidak menerima diri kita sendiri apa adanya, kita sedang memberontak kepadanya. Seakan kita berkata, "Saya lebih tahu dari Tuhan. Dia seharusnya membuat saya berbeda dengan hal ini dan hal itu." Namun, apakah benar kita pandai dari Tuhan? Jawabnya, tidak. Saat kita tidak bisa menerima diri sendiri, kita tidak mengalami kedamaian, baik dengan Tuhan maupun dengan diri sendiri dan orang lain. Hal ini terjadi karena kita tidak mempercayai Tuhan sepenuhnya. Kita meragukan keilahiannya. Saat kita meremehkan Tuhan, maka kita akan kehilangan iman, sehingga semua masalah menjadi lebih besar dan lebih berat. Saudara-saudara yang kekasih, hari ini mari berdamai dengan diri sendiri dan dengan Tuhan. Ingatlah bahwa kejadianku dahsyat dan ajaib. Mazmur 139 ayat 14. Dan Tuhan sendiri yang telah membentuk dan memberi kita pada kandungan ibu kita. Mazmur 139 ayat 13. Ketahuilah dan percayalah, seperti apapun diri kita, Tuhan memiliki maksud yang terbaik dan indah bagi kita. Tuhan tidak pernah merancang hal buruk atas ciptaannya. Kita ini berharga dan mulia di hadapannya. Yesaya 43 ayat 4. Oleh karena itu, sadarilah bahwa kita adalah mahakaryanya Tuhan. Dia telah menciptakan kita indah dalam ketidaksempurnaan kita. Amin. Marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan atas pemberitaan firman Tuhan kepada kami hari ini. Firman-Mu mengingatkan kami bahwa kami adalah ciptaan-Mu. Tuhan adalah pencipta kami dan kami adalah ciptaan-Mu. Tuhan menciptakan kami adalah seturut dengan kehendak-Mu, dan kehendak-Mu adalah baik. Berkatilah firman-Mu ini ya Tuhan. Berkati semua anak-anak-Mu, agar kami tetap bersukacita memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Amin.